Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri bisairil asma'i wa sifati. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Ihram yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan berkah kita membaca Ratibul Haddad ini, maka seluruh hajat kita dalam hidup ini yang tentunya dengan muatan kebaikan, maka Allah akan kabulkan hajat kita tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang saya muliakan, sungguh berkah orang yang membaca Ratibul Haddad ini. Anak-anak kita yang kecil-kecil ini yang membaca Ratibul Haddad, jangankan membaca, mendengarkan saja, insya Allah anak-anak kita ini terhindar daripada gangguan jin, setan dan iblis. Maka itu saya sangat senang sekali kalau dalam majlis-majlis seperti ini anak-anak kecil hadir. Kenapa? Karena anak-anak kecil ini tak berdosa dia. Kalau kita banyak dosanya Bapak Ibu. Jangankan kalau Ustadz tak berdosa lagi itu tak mungkin. Saya pun sebagai orang yang mengajar ini banyak dosanya. Tapi anak-anak kita yang di depan-depan kita ini, mereka masih suci lagi. Maka ketika dia hadir duduk bersama kita, maka berkahnya itu kita dapat. Berkah membaca ratib, berkah dengan mereka yang masih suci hadir bersama kita. Bapak ibu yang saya muliakan, marilah kita 10 atau 15 menit ini mengkaji kembali tentang syahadat yang pada 2 pertemuan sebelumnya kita ulang-ulang balik berkenaan dengan syahadat ini. Bapak ibu yang saya muliakan, orang yang bersahadatnya hanya di lidah saja, yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, meskipun diucapkan di lidah dengan keyakinan dalam hati, tetapi belum cukup untuk menyempurnakan syahadat kita tersebut. Masuk Pak. Jadi meskipun kita ucapkan di ujung lidah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu pun tidak cukup untuk menyempurnakan syahadat kita itu Bapak Ibu. Mengapa? Karena secara syariat memang syahadat itu adalah mengucapkan di ujung lidah dan meyakininya dengan hati. Maka itu ingat Bapak Ibu bahwa ilmu di dalam Islam ini 4 tingkatannya: syariat, thoriqat, hakikat, makrifat. Syariat dengan thoriqat itu masih masuk wilayah syariat. Hakikat dengan makrifat itu masih masuk dalam ilmu hakikat. Jadi syariat, thoriqat, hakikat, makrifat. Syariat itu artinya tata tertib Bapak Ibu. Thoriqat itu jalan. Hakikat itu sampai, makrifat itu berjumpa atau bertemu. Jadi semuanya mesti harus diukur dengan syariat dengan hakikat. Istighfar kita diukur dengan syariat dengan hakikat. Oh Pak Sabri, saya setiap hari sudah istighfar Pak Sabri. Kalau ada dosa saya ucapkan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu tak cukup. Kenapa? Karena masih di ujung lidah. Karena masih tingkatannya syariat. Mesti harus diuji istighfar kita itu apakah sudah menembus ke dalam hati, tauhid ilmunya. Apakah sudah menzahir di diri, di jasad kita, maka tasawuf ilmunya. Maka itu syariat dengan hakikat mesti harus beriring. Syariat itu tata tertib, thoriqat itu jalan, hakikat itu sampai, makrifat itu berjumpa. Maka itu Bapak Ibu, orang yang sampai pada tingkat makrifat ini, maka saat itu pada hakikatnya dia berjumpa dengan Allah tersebut.
Syariat itu tata tertib, tata tertib itu cara, cara itu ilmu, ilmu itu mengetahui, mengetahui itu adalah mempelajari Bapak Ibu, mempelajari cara untuk mengucapkan syahadat tersebut. Thariqat itu jalan, jalan itu zahir di jasad kita. Jadi syariat tata caranya atau metodenya. Thariqat itu jalan. Apa dia? Ketika sesuatu yang kita pelajari itu lengket di jasad kita, diucapkan di lidah kita, baru naik tingkat thariqat. Hakikat itu sampai itu menembus ke dalam kalbu. Ketika menembus ke dalam kalbu, baru naik tingkat hakikat. Lalu makrifat itu berjumpa itu bertemu. Apa tanda kita berjumpa? Ketika ruh itu yang berlaku, bukan lagi jasad. Maka itu dalam kajian-kajian ilmu tasawuf sering disebutkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang kenal diri, kenal Tuhan. Siapa yang kenal Tuhan, maka akan hancur jasadnya, hancur sifat jasadnya, maka muncul sifat rohaninya. Ketika muncul sifat rohaninya, maka saat itu sebenarnya dia berjumpa dengan Tuhan tersebut. Ambil Bapak Ibu syahadat tersebut. Syahadat tingkatan syariat, syahadatnya masih tingkat cara, tingkat metode. Apa dia? La 6 harakat, ilaha 6 harakat, Allah 6 harakat. Itu syariatnya Bapak Ibu. Thariqatnya jalan. Apa dia? Ketika zahir di jasad. Apa dia? Ketika Bapak Ibu sudah tahu cara mengucapkan syahadat, maka zahirkan di jasad. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah 6 harakat, ilaha 6 harakat, la 6 harakat, ilaha 6 harakat, Allah 6 harakat. Bacanya tidak boleh terputus satu napas kalau bisa Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya mesra kita dengan syahadat tersebut. Dan ini akan jadi ilmunya nanti. Kalau nanti istri misalnya dah nampak gelagat suami tak baik, maka pakai syahadat ini Bapak Ibu. Saya sering bilang kemarin, tarik napas dia dengan syahadat tersebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana Muhammad dengan Allah tidak berpisah, maka begitu juga aku dengan dirimu. Ini dia ilmu orang tua-tua dulu. Jadi tingkatan thariqat itu tingkatan jalan, yaitu zahir di jasad kita. Tahu cara masih tingkat syariat. Dizahirkan di jasad itu masih tingkatan thariqat. Mana tingkatan hakikatnya? Ketika menembus ke dalam kalbu. Ini ingat Bapak Ibu, kajian kita di tingkatan hakikatnya. Tingkatan syariatnya Bapak Ibu sudah buat syariat syahadat tersebut. Lalu tingkatan hakikat yaitu menembus ke dalam kalbu. Ketika menembus ke dalam kalbu, masuk di bagian dalam diri kita itu, artinya dia bukan lagi cerita terjemah, tapi ceritanya adalah makna. Apa dia? Asyhadu alla ilaha illallah itu disebut sebagai syahadat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu disebut sebagai syahadat rasul. Syahadat tauhid itu yang diinginkan oleh Allah itu adalah mengesahkan dirinya. Maknanya, kalau tadi tiada Tuhan selain Allah, maka secara hakikat asyhadu alla ilaha illallah itu aku bersaksi tiada nyata, hanya Allah saja. Ini dia Bapak Ibu. Tak ada nyata, tak ada yang nyata, itu hanya Allah saja. Jadi kalau tak ada yang nyata, hanya Allah saja, yang kita lihat ini hanya bayangan Tuhan saja, termasuk diri kita sendiri.
Lihat pohon, maka itu kenyataan Allah. Allah menzahir pada pohon tersebut. Lihat kawan, maka yang dilihat tak ada nyata hanya Allah, maka kawan kita itu sebenarnya kenyataan daripada Allah saja, tapi dia bukan Allah. Nah, ini ingat Bapak Ibu, dia kenyataan Allah tetapi bukan Allah. Allah menzahir pada dirinya. Maka itu syahadat tauhid ini yang Allah inginkan itu adalah kita ini mengesahkan dirinya. Lalu syahadat Rasul, yaitu wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang Allah inginkan itu adalah mengetahui rahasia daripada Muhammad tersebut. Jadi Bapak Ibu, ada orang dapat surat dari pacar dia. Anggaplah dapat surat dari pacar dia waktu muda-muda dulu. Dapat surat, saking senangnya surat itu dia simpan, tapi lupa untuk membaca. Disimpan, dipelihara surat tersebut, tingkatannya syariat, tapi isi di dalam itu tingkatan hakikat. Jadi kalau duduk di syariat saja, dia tidak akan tahu apa yang diinginkan oleh pacarnya tadi di dalam surat tersebut. Padahal pacarnya suruh datang ke rumahnya untuk melamar dia, tapi karena suratnya dia tidak baca, maka tak tahu dia apa pesan yang ingin disampaikan oleh pacarnya tersebut. Sama juga Bapak Ibu, ketika Allah itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tingkatan syariatnya kita hanya mempelajari cara dan menzahirkan di ujung lidah, tapi tingkatan hakikat Allah suruh kita untuk mengesahkan dirinya, dan Allah suruh kita untuk mengetahui rahasia tentang Nabi Muhammad tersebut. Bapak Ibu, syahadat tauhid yaitu la ilaha illallah, tiada nyata hanya Allah. Mana ayatnya? Kul huwallahu ahad, katakanlah aku ini adalah ahad, kata Allah. Jadi ahad itu artinya esa Bapak Ibu. Jadi kalau saya sering bergurau dengan anak-anak murid di mahasiswa tersebut, jadi saya bilang apa arti ahad, rata-rata mahasiswa itu menyebut ahad itu artinya satu. Karena kalau buka kamus, sebagian kamus itu ahad itu memang artinya satu. Tapi kalau satu ada dua, ada tiga. Tapi kalau ahad itu artinya esa, tunggal. Kalau tunggal itu dia saja yang ada, yang lain tidak ada. Jadi ketika Allah mengatakan kul huwallahu ahad, yaitu perintah untuk menzahirkan syahadat tauhid tersebut, Allah mengatakan aku ini esa. Esa itu tunggal. Tunggal itu dia saja yang ada, yang lain tidak ada. Lalu Bapak Ibu akan katakan, Pak Sabri, kan saya ada, saya punya anak, punya istri, tetangga, kan ada, mobil ada, nyamuk ada, sudah itu pohon ada. Lalu mana letak ahad itu pada diri kita? Cara untuk melihatnya Bapak Ibu, ada dua mata, satu penglihatan, ada dua telinga, satu pendengaran, ada dua kaki, satu langkah, ada dua otak, satu pikiran. Pokoknya selalu kembali kepada yang ahad tersebut. Maka untuk memesrakan syahadat ini Bapak Ibu lihat nanti kalau orang meninggal, ada keluarga kita, tetangga kita yang meninggal, coba lihat jasadnya tersebut, punya dua mata sama dengan kita, tapi kawan kita yang meninggal itu tak bisa melihat, kita bisa melihat. Punya dua telinga, dia tak bisa mendengar, kita bisa mendengar. Punya dua kaki, dia tak bisa berjalan, kita bisa berjalan. Jadi Bapak Ibu, kenyataan diri kita sebenarnya itu seperti jasad yang kehilangan roh tersebut. Jadi maka nyata sudah bahwa sebenar-benarnya yang selama ini berlaku dalam hidup kita itu bukan jasad, tapi ruh kita itu Bapak Ibu. Jadi jangan lagi diakui bahwa yang berlaku dalam hidup kita ini adalah jasad kita, tapi yang berlaku itu adalah ruh kita. Contoh misalnya, adik-adik kan di rumah punya, anak-anak kita ini di rumah punya mobil remote Bapak Ibu.
Ada mobil remote. Saya yakin di rumah ibu-ibu pun kalau apa anak-anak kan senang mobil remote tuh. Mobil remote itu kalau tidak ada baterainya bisa tidak hidup? Tak bisa. Sekarang ketika mobil itu dipasang baterainya, salah tidak mobil itu mengaku kalau dia yang berjalan, kalau bannya itu berputar dengan dirinya sendiri? Salah tidak? Salah. Kenapa? Karena kalau tak ada baterai maka mobil itu tak bisa berjalan. Jadi mobil itu bisa berjalan, bergerak, melihat dengan dua spionnya tersebut, maka itu karena ada baterai. Mobil itu jasad kita, baterai itu ruh kita, energi di dalam baterai itu adalah zat Allah tersebut. Jadi jangan lagi diakui Bapak Ibu, kalau sudah tahu syahadat ini, bahwa syahadat ini kita diperintahkan oleh Allah untuk mengesahkan dia, maka jangan lagi diakui bahwa gerak langkah, lihat, dengar, rasa itu adalah rasa kita. Jangan dibilang lagi kalau punya harta, yang harta itu aku yang punya. Secara zahir memang kita yang punya, tetapi secara hakikat bukan kita yang punya. Maka itu Bapak Ibu, kedudukan hati kita ini jangan sampai salah. Ingat betul Bapak Ibu, kedudukan hati itu jangan sampai salah dalam hidup ini. Kalau salah, neraka tempatnya. Ingat ini Bapak Ibu, kalau kedudukan hati kita ini salah, maka neraka tempat kita. Contoh begini Bapak Ibu, sedikit saja kuasa Allah itu tersinggah pada jasad kita, maka neraka tempat kita. Saya kalau di masjid tak berani saya bilang neraka Bapak Ibu, karena takut banyak orang tersinggung. Tapi karena Bapak Ibu sudah mengaji setahun lebih, saya ingin katakan sedikit saja 0,1 kuasa Allah itu tersinggah pada diri kita, maka neraka tempat kita. 0,1. Maka itu Bapak Ibu, syirik itu 3 dia. Syirik jali, syirik khafi, syirik khafijul khafi. Syirik jali, syirik yang nyata. Apa dia? Nyembah pohon, ngasih makan jin di tengah laut supaya nanti air bisa pasang, air bisa basahi basahi sawah, basahi kebun, maka itu masuk syirik jali. Kalau ada itu yang dilakukan, maka neraka tempat kita. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Rasulullah menyebutkan dalam hadis, sedikit saja sebesar biji zarah ada syirik itu dalam diri kita, ada sombong itu dalam diri kita, maka kata Allah neraka tempat kita. Bapak Ibu, 5.000 tahun Bapak Ibu dikasih umur hidup di dunia, masuk neraka juga, tidak ada artinya dengan kehidupan di akhirat yang khalidina fiha, yang hidup abadi selama-lamanya. Jangankan 55.000, 10.000 tahun Bapak Ibu dikasih Allah hidup di dunia, mati juga, dengan mati masuk neraka karena syirik kepada Allah, maka tidak ada bandingnya dengan kehidupan di akhirat yang khalidina fiha, yaitu kekal abadi selama-lamanya Bapak Ibu. Lalu yang kedua ada syirik khafi, syirik yang tersamar. Apa dia? Kalau ada orang takut hidup miskin, takut tidak dapat jodoh, takut tidak makan besok, takut tidak dapat kerja, maka masuk dalam kategori syirik khafi tersebut. Kenapa masuk dalam syirik khafi? Karena kita tidak percaya dengan sifat ar-razaknya Allah. Kita tidak percaya bahwa Allah itu sudah mengatur hidup kita dengan sempurna Bapak Ibu. Maka ketika tidak percaya berarti rusak iman kita. Ketika rusak iman kita, maka tercoreng akidah kita. Ketika tercoreng akidah kita, maka Allah tidak terima jasad kita itu, ruh kita itu ketika kita mati nanti. Lalu yang ketiga ada yang lebih parah, yaitu syirik khafijul khafi. Apa dia? Syirik yang amat tersembunyi. Apa dia? Kalau Bapak Ibu sholat, merasa Bapak Ibu yang sholat, maka saat itu kita masuk dalam syirik khafijul khafi. Kalau Bapak Ibu bekerja lalu merasa harta itu adalah keringat sendiri sehingga hilang Allahnya,
maka masuk dalam syirik khafijul khafi tersebut. Maka itu Bapak Ibu, cara untuk menghilangkan syirik tersebut, syahadat kita itu mesti harus betul zahir batin. Apa dia? Maka wajib kita esakan oleh Allah, yaitu pada tingkatan hakikat tiada nyata hanya Allah, bahwa seluruh hidup kita ini yang melakukan itu kudrat iradatnya adalah Allah itu sendiri. Maka itu jangan lagi akui bahwa kita yang melakukan. Saya sering sebutkan contoh Bapak Ibu, Bang Nopiar beli mobil Pajero. Mudah-mudahan Bang Nopiar ini bisa beli mobil Pajero, amin. Bang Nopiar beli mobil Pajero, beli 600 juta cash di dialer. Lalu pulang sampai ke rumah, ada orang yang mengakui bahwa mobil itu punya dia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Oh, itu kalau ada parang di rumah, keluar mungkin parang Bang Nopiarnya, 600 juta cash beli, satu barang itu diklaim oleh dua orang pemilik. Jadi satu barang diklaim oleh dua orang pemilik, terjadi pertengkaran besar, bahkan bunuh-membunuh. Kenapa? Karena satu barang diklaim oleh dua pemilik. Sadar tidak Bapak Ibu, diri kita ini zahir batin Allah yang punya. Kalau kita mengakui akulah yang hebat, akulah yang pintar, akulah yang kaya, akulah yang cantik, akulah yang ganteng, maka satu barang ini, jasad dan ruh ini, diklaim oleh dua pemilik. Satu pemiliknya Allah, satu pemiliknya diri kita sendiri. Kalau sifat itu masih ada, merasa memiliki, maka selama kita hidup, kita kehilangan Tuhan Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, buang. Jasad ini mesti harus hancur, sifat jasad ini mesti harus hancur, sehingga ruh itu berlaku dalam hidup. Barulah syahadat itu sempurna pada tingkatan syahadat tauhid. Maka itu Bapak Ibu, sholat yang diiringkan antara zahir batin dalam rangka untuk membunuh jasad atau menghilangkan sifat jasad sehingga muncul sifat ruh. Puasa yang diiringkan antara syariat dengan hakikat dalam rangka untuk menghilangkan atau melunturkan sifat jasad sehingga ruh itu yang berlaku. Zakat yang diiringkan antara syariat dengan hakikat itu dalam rangka untuk menghilangkan sifat jasad sehingga sifat ruh itu muncul. Haji yang diiringkan antara syariat dengan hakikat itu juga dalam rangka untuk menghilangkan sifat jasad, maka sifat ruh itu yang muncul. Ketika sifat ruh itu muncul, jasad itu akhirnya tersembunyi atau mati, maka barulah sempurna syahadat tauhidnya Bapak Ibu. Kalau ini tidak muncul, selama-lamanya syahadat kita itu tidak sempurna. Kalau syahadat saja tidak sempurna, berarti sholat kita tak sempurna, puasa kita tak sempurna, zakat kita tak sempurna, haji kita tak sempurna. Kalau seandainya syahadat tauhid itu belum kita sempurnakan Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, syahadat Rasul, yaitu mengetahui bahwa rahasia daripada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya muliakan, rahasia daripada syahadat Rasul itu sebenarnya ada pada diri kita ini Bapak Ibu. Apa dia? Ketika Allah itu masih ahad, maka saat itu Allah itu pun belum bernama Allah. Nah ini Bapak Ibu, ketika Allah itu masih di alam ahad, Allah itu belum bernama Allah, tapi Allah itu ingin diakui sebagai Tuhan. Maka itu ada sebuah hadis qudsi, kuntu kanzan mahfian fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtu halqa liya'rifani. Kata Allah, aku ini pembendaharaan yang tersembunyi, aku ini tersembunyi, tapi aku ingin dikenal. Siapa yang mau mengenali dia? Karena dia masih sendiri. Maka diciptakanlah makhluk, yang makhluk itulah akan makrifat kepada Allah. Makhluk yang pertama kali diciptakan itu adalah ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Bapak Ibu, ruh Nabi Muhammad yang disebut sebagai Nur Muhammad itu adalah makhluk yang paling pertama kali Allah ciptakan.
Maka itu Bapak Ibu, itulah kenapa Allah itu bersalawat kepada Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad itu makhluk yang pernah bertemu dengan Allah, yang lain tak pernah? Kenapa dia bisa? Karena yang di dalam diri Nabi Muhammad itu adalah ruhnya, ruh yang pertama kali Allah ciptakan. Kemudian Bapak Ibu, jasad kita ini berasal dari Adam. Ingat Bapak Ibu, rentetan ini, karena kita mesti harus tahu asal usul diri kita ini. Jasad itu berasal daripada Adam. Adam itu berasal daripada tanah. Tanah itu berasal daripada air. Air berasal daripada angin. Angin berasal daripada api. Api berasal daripada Nur Muhammad. Ruh kita berasal dari Nur Muhammad juga Bapak Ibu. Jadi jasad dan ruh itu berasal daripada Nur Muhammad juga Bapak Ibu. Maka itu dalam sebuah disebutkan, kata Rasulullah, ana abu ruh wa Adam abu jasad. Aku adalah bapaknya ruh dan Adam itu bapaknya jasad. Tapi Adam itu juga berasal daripada Nur Muhammad. Jadi zahir batin diri kita ini adalah Nur Muhammad Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Ahad zat Allah menzahir pada Ahmad. Ahmad itu ruhnya atau Nur Muhammad atau ruhnya Allah. Ahmad itu menzahir pada Muhammad. Muhammad itulah ruh kita tersebut. Jadi Bapak Ibu, ruh kita itu namanya adalah Muhammad. Ini Bapak Ibu, ruh kita itu namanya Muhammad. Setelah Bapak Ibu tahu bahwa ruh kita ini namanya Muhammad, kalau saya sudah kenal dengan Pak Haji, tak mungkin saya panggil, "Woi manusia, kesini," saya bilang, marah Pak Haji. Tapi setelah saya tahu nama Pak Haji ini Ramli, saya panggil Pak Haji Ramli, saya bilang, saya panggil dengan namanya. Setelah Bapak Ibu tahu bahwa ruh itu namanya Muhammad, maka hari ini ketika Bapak Ibu mampu mematikan sifat jasad sehingga sifat ruh itu yang muncul, maka sebut lagi dengan Muhammad, jangan sebut dengan ruh. Berarti yang memandang itu Muhammad, yang mendengar itu Muhammad, yang berjalan itu Muhammad, yang merasa itu Muhammad. Maka kalau sampai pada tingkat ini Bapak Ibu mampu merasakan bahwa yang memandang itu Muhammad, yang mendengar itu Muhammad, yang berjalan itu Muhammad, Bapak Ibu sudah duduk di makam Nur Muhammad. Orang yang duduk di makam Nur Muhammad inilah yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Ingat betul ini Bapak Ibu. Kalau belum mampu menyadari dan belum merasakan, kita belum diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Maka itu rasakan Bapak Ibu, yang memandang ini Muhammad karena ruh kita itu namanya Muhammad, yang mendengar ini Muhammad, yang berjalan itu Muhammad. Maka barulah kita itu duduk di makam Nur Muhammad, barulah kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Bapak Ibu, inilah mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena kita memang tidak bisa juga lama-lama memang, tapi nanti tanya jawabnya boleh kita agak lama, karena saya lihat tadi di sini sudah hampir 50 menit juga. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mungkin kebetulan kita dapat tamu Bapak Ibu. Bapak, saya lupa nama Bapak. Subagia. Iya, Subagia ya. Bapak Subagia ini dia bukan orang Indonesia sebenarnya Pak Ibu. Dia orang Persia Pak ya. Iya Pak. Tapi sudah masuk di warga negara Indonesia. Kalau informasi yang saya dapatkan dari jamaah Masjid di Al Azhar begitu. Jadi beliau adalah jamaah pengajian di Masjid Al Azhar, dan memang beliau ingin sekali ikut di majelis kita ini. Tapi Pak Subagia, majelis kami ini seperti inilah. Baru hanya beberapa orang saja yang ikut, karena memang setelah saya pindah di sini setahun itu memang awalnya 3 orang, naik 9 orang, naik 15 orang, karena memang kata orang kajian ilmu tauhid tasawuf ini berat kata dia, tapi wajib kita tempuh karena untuk menyempurnakan ibadah kita tersebut. Baik Bapak Ibu, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan dulu. Belum ada makan dari tadi.
Bapak Ibu semuanya, ini kebetulan di depan kita ada hidangan yang dihidangkan oleh tuan rumah Bapak Haji Ramli. Dengan baca bismillah dipersilakan mencicipinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.